Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada pemiliknya, Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penguasa alam semesta, jagat raya, langit bumi dan semua isinya, yang senantiasa melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang bersyukur, mempergunakan nikmat untuk melaksanakan ajaran-ajarannya selama kita hidup di dunia. Nah hadirin, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat akal. Nah, dengan akal itulah manusia bisa berpikir, bisa membedakan, bisa merancang, bisa merenung, dan bisa mendapatkan ilmu. Nah malam ini pembahasan kita melanjutkan kajian hadis nabawi dari kitab At-Taj yang sampai kepada babul ilmi, bab tentang ilmu. Nah pada pekan 2 bulan lalu kita telah menjelaskan tentang pengantar. Pertama tentang pengertian ilmu, yang kedua tentang pembagian ilmu. Itu dua hal yang sudah kita bahas. Nah malam ini kita masuk kepada kitab hadisnya, hadis-hadis terkait dengan ilmu. Nah namun tentu saja sebelum menampilkan hadis kita harus lihat Al-Quran dulu. Nah, tidak mungkin kan kita itu memahami hadis kalau tidak dari Al-Qur'annya dulu. Jadi untuk melengkapi malam ini kita bacakan hadis ayat-ayat Quran yang terkait dengan masalah ilmu. Yang paling penting tentang ilmu dan keutamaan orang berilmu ya dalam Al-Qur'an. Puluhan ayat-ayat yang dapat kita bahas, tapi kita bahas beberapa ayat saja, mungkin 5 ayat. Pertama hadirin, surat Az-Zumar ayat 9. Ini membicarakan tentang ilmu ya. Allah berfirman dalam potongan ayatnya, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, ucapkanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama kan jawabannya. Ini kok kenapa pertanyaannya begini ya? Ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Itu namanya istifham litahqiq, Pak. Pertanyaan untuk menguatkan bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu bedanya seperti langit dan bumi lah. Seperti siang dan malam, kontras kan. Seperti hidup dan mati. Orang yang hidup tidak sama dengan orang yang mati. Orang yang melihat tidak sama dengan orang yang buta. Orang yang mendengar tidak sama dengan orang yang tuli. Nah, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, maksud ayat ini, di dunia ini kalau dilihat dari ilmu, manusia dibagi 2. Ada orang berilmu, ada orang tidak berilmu. Ini pilihan. Nah, kita pilih yang mana itu? Apakah pilih menjadi orang berilmu atau pilih orang tidak berilmu? Jawabannya sudah saya dapatkan. Dengan datangnya kita ke sini tentu ingin masuk golongan orang yang berilmu, Pak. Itu ya. Ya, kenapa? Ini karena Allah menegaskan tidak sama ya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah ayat ini menjadi dalil betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia, dan kita harus menjadi orang yang berilmu.
Baik, ayat yang kedua saya sampaikan surat Ali Imran ayat 18 ya. Ali Imran 18 ayatnya begini, Pak. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti al ayat. Maksudnya apa nih? Allah telah bersaksi tentang kebenaran la ilaha illallah. Itu kan satu pernyataan yang sangat penting pada dalam kehidupan kita, la ilaha illallah. Pernyataan yang sangat menentukan ya nasib manusia. La ilaha illallah. Itu benar kan? Nah, yang bersaksi tentang benarnya pernyataan itu siapa? Allahu syahidallah annahu la ilaha illallah. Yang kedua, wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Nah, para malaikat yang jumlahnya puluhan ratusan ribu yang tidak kita tahu, itu semua bersaksi tentang kebenaran la ilaha illallah. Pertama Allah, kedua malaikat. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Qaimam bil qisti, yang menegakkan keadilan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran kalimat tauhid la ilaha illallah itu diakui oleh tiga, Pak. Tiga yang bersaksi mengakui kebenaran kalimat itu. Pertama Allah sendiri jelas ya. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang berilmu, ulul ilmi itu orang yang berilmu. Gimana kalau Rasul, Nabi ya? Mereka termasuk orang berilmu kan, Nabi, Rasul, para sahabat, para ulama ya. Kita ya masuk ya kalau menjadi orang berilmu, menjadi pihak yang membenarkan la ilaha illallah. Dan ternyata tidak semua manusia kan yang dijadikan saksi tentang kebenaran la ilaha illallah, hanya ulul ilmi, pemilik ilmu, Pak. Jadi maaf ya kalau orang yang berharta tidak ada di sini, Pak. Wa ulul mali ya. Wa ulul kuwati, yang pemilik harta, pemilik kekuasaan tidak masuk, tapi pemilik ilmu. Jadi hanya orang berilmu lah yang dapat bersaksi bersama Allah dan para malaikat. Orang yang berharta tidak masuk, orang yang berkuasa tidak masuk. Jadi kalau disuruh milih, apakah kita menjadi ulul ilmi atau ulul mali, menjadi pemilik ilmu atau pemilik harta? Kalau saya pilih dua-duanya, Pak. Berilmu, berharta, dua-duanya. Tapi kalau tegas harus satu, ilmu, Pak. Jadi al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Buktinya ini ayat ini. Yang bersaksi itu pemilik ilmu, bukan pemilik harta. Pemilik harta, maaf, tidak masuk di sini, Pak. Nah, jadi kalau demikian, Pak, mari kita menjadi orang yang berilmu, pemilik ilmu, agar menjadi saksi bersama Allah dan para malaikat. Kalau Bapak banyak harta, ya bagikan aja ke saya, Pak. Nggak apa-apalah. Nah, kita berilmu, Pak, lebih penting daripada berharta. Ya, baik, Pak, itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saya ambil surat Al-Mujadilah 11, sudah terkenal, Pak. Al-Mujadilah ayat 11, potongannya. Di sana disebutkan yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi yarfa itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Jadi derajat manusia itu ditentukan oleh dua, iman dan ilmu. Derajat tinggi kalau memiliki iman dan memiliki ilmu. Gitu. Iman saja tanpa ilmu tidak mungkin. Ilmu tanpa iman tidak mungkin. Iman tanpa ilmu tidak mungkin dua kali, Pak. Lebih parah lagi itu. Nah, ini dunia barat itu kan dikenal dunia sumber peradaban manusia yang bertopang kepada ilmu, Pak, sains modern kan. Tapi sayang kan, di barat yang namanya iman, agama sudah disingkirkan dari kehidupan.
Mereka tidak percaya lagi kepada agama yang ada di barat. Ya, itu disingkirkan. Nah, bagaimana? Itu tidak akan menaikkan derajat manusia kalau dia berilmu tanpa beriman. Terkenal apa ucapan seorang saintis dari Jerman ya, turunan Yahudi ya, Albert Einstein. Jadi science without religion is blind and religion without science is lame katanya. Kata beliau, jadi ilmu tanpa agama ya tanpa iman itu blind, buta katanya. Jadi orang berilmu tanpa dibimbing agama ibarat orang buta yang punya kekuatan tapi nggak melihat. Kebayanglah, punya kekuatan nggak punya penglihatan, akan apa? Kata orang Sunda apa? Sebulang bentor. Itu sebulang bentor itu artinya bergerak, bertindak tanpa karuan, tidak ada arah dan tidak ada kendali. Itu ilmu tanpa agama tuh is blind, buta. Nah, sebaliknya kata Einstein, and religion without science is lame. Tapi agama tanpa ilmu itu lame, lumpuh katanya, lemah. Iman kuat tapi nggak berilmu, tidak berdaya, Pak. Dua-duanya itu harus dimiliki. Itu rawahu Einstein, Pak. Bukan Bukhari ya, Einstein yang menyampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman dan ilmu itu harus dimiliki secara bersamaan. Salah satu lepas tidak akan menjadi sebab naiknya derajat manusia. Itu. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan, Pak, Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah ucapannya, man aradad dunya wa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Nah, siapa orang yang ingin mendapatkan dunia, hendaklah dia memiliki ilmu, dan siapa orang yang ingin mendapat akhirat juga dengan ilmu ya. Tapi dengan iman jelas ya. Hadirin, itu yang ketiga, ayat ketiga ya. Ayat keempat hadirin, nah ayat keempat ini. Yang keempat ini surat Fatir 28. Fatir 28. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama itu terjemahannya bukan sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama pakai ma itu hanyalah, Pak. Jadi ini menunjukkan perkataan untuk membatasi. Jadi mengkhususkan. Jadi hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hambanya itu al ulama, orang-orang berilmu. Nah, ini hadis ayat ini sangat jelas agar manusia takut kepada Allah, maka dengan ilmu. Orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Disebutkan al ulama itu bentuk jamak dari alim, Pak ya. Jadi kalau alimun itu satu orang yang berilmu. Kalau ulama itu orang-orang berilmu, untuk jamak taksir dari alim. Nah, di kita suka digabungkan ya, alim ulama, alim ngaji, alim sholat, alim berjamaah, eta mah embung, Pak. Itu alim itu orang berilmu, ulama orang-orang yang berilmu. Nah, cuman kita suka salah kaprah. Seorang disebut ulama kan? Imam Bukhari adalah ulama. Kalau ulama itu harus banyak, minimal 3 orang. Nggak apa-apalah itu, hanya penggunaan aja. Intinya kan orang berilmu ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tahu aja banyak takut. Saya punya seorang teman, Pak, sahabat di SMA dulu sebangku. Cuman beda jalan hidup ya. Sekarang dia jadi dokter spesialis penyakit dalam dan jantung. Jadi 2 kali dia ambil spesialisnya sekarang jantung. Tapi setelah ia ambil bidang penyakit jantung, dia pasang ring 1, Pak. Tahu ya, saya tuh ahli jantung tapi jantung saya bermasalah, tanya pasang ring. Nah, saya pernah ngomong sama dia, enak ya jadi dokter, enak gimana? Banyak duit bukan banyak duit, banyak pengetahuan tentang penyakit, jadi tahu tentang penyakit dan tahu cara mengobatinya. Wah, boro-boro senang, takut saya macam. Justru saya belajar penyakit dalam teh loba kasieun cenah. Segala palalaur mending keneh teu nyaho naon, tenang we teh nyaho mah kan. Apa-apa geuring cenah. Bari heureuy mah teman saya, sahabat tuh. Coba saya tahu penyakit dalam apa saja, tahu persis.
Jadi takut malah saya itu. Salah makan bisa sakit. Saya kalau makan gorengan atau makan daging takut tensi naik. Tentunya mah nggak makan itu. Makan yang manis takut gula naik. Makan sayuran takut asam urat. Tentunya mah tidak ranawan cenah. Guyon teman saya. Coba kalau nggak takut kan, nggak tahu kan, tenang-tenang aja. Enak ya itu. Nah ini dokter Pak. Jadi ternyata pengetahuan itu membawa takut. Tapi takut kepada Allah ini berguna. Karena orang yang takut kepada Allah lah orang yang mampu menghindari maksiat. Orang bermaksiat itu karena tidak takut kepada Allah. Nah orang yang takut kepada Allah akan jauh dari maksiat dan dekat dengan taat. Nah itu dengan ilmu orang akan takut kepada Allah Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku alim, ulama, tapi hidupnya itu bencalang-bencelung Pak ya, ngomongnya kemana kesana kemari, fatwanya menyesatkan, umat diajak sesat, itu berarti tidak takut, bukan ulama Pak. Itu juhala namanya. Kalau ulama jamak dari alim, kalau juhala jamak dari jahil Pak. Jadi kalau ulama takut, juhala tidak takut Pak, pemberani, berani menantang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mengatakan semua agama sama. Itu saya pernah dengar Pak ceramah profesor Al-Quran di YouTube itu, dia mengatakan, jadi pernah dibilang Pak ya, sebenarnya agama yang benar itu hanya Allah yang tahu katanya. Di dunia, kalau kita nanti di akhirat baru tahu mana yang benar. Atau telat ya, telat udah baru tahu. Sekarang mah kita jangan sok tahu katanya, yang tahu hanya Allah. Dia tidak sadar, dia kan pakar Al-Quran, itu di Quran kan diberitahu Islam yang benar. Jadi kita tahu bukan sok tahu, diberitahu oleh Allah Pak. Ini ulama atau bukan ya? Ini mengatakan demikian. Sampai ia mengatakan bahwa pakaian perempuan itu bukan jilbab, tapi yang sopan. Yang sopan aja, walaupun tidak pakai jilbab ya. Yang sopan bagaimana? Nggak tahu Pak. Nah ini kalau ulama yang beneran itu takut kepada Allah. Jadi kalau ngomong itu jangan seenaknya, dipikir dulu. Kalau keliru ataupun menyesatkan itu ditarik kembali Pak. Nah ini innama yasyallah min ibadihil ulama. Nah, kemudian itu keberapa? Keempat Pak ya? Yang kelima terakhir Pak ya? Sumpah Pak, terakhir sumpah nih. Yang kelima, ini surat Toha 1:14 Toha. Potongan ayat juga. Wakul Robbi zidni ilman. Sudah apa ini doa? Ini doa yang diperintahkan Allah dibaca oleh siapa? Oleh Nabi kita. Kul, bacalah oleh engkau Muhammad doa Robbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Nah ini ada dua hal yang menarik hadirin. Pertama tentang Nabi. Nabi itu orang berilmu, jelas. Rasul kan ilmu beliau itu bukan dari belajar, bukan sekolah kursus atau kuliah ya. Beliau itu ilmunya dari Allah langsung, wahyu. Wahyu itu kan sumber ilmu yang paling akurat, yang paling tinggi nilainya. Allah yang langsung memberikan ilmu ke dalam Nabi kita. Tinggi, banyak ilmu beliau. Tapi yang menarik ternyata beliau diajari Allah untuk berdoa. Robbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Orang yang ilmu tinggi minta tambah ilmu. Kok kenapa kita nggak minta begitu ya? Itu ilmu Pak yang beliau mintakan. Robbi zidni ilman. Tidak ada ayat yang mengajarkan Robbi zidni malan. Ya Allah tambahkan kepadaku harta. Enggak kan Pak ya? Ilmu yang diminta beliau. Atau Robbi zidni jabatan, ya Allah tambahkan jabatan, nggak ada ayatnya. Robbi zidni pemajikan, nggak ada juga Pak. Tapi ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang matre, apa yang matre, yang mata duitan, doa ini mau nggak tepat buat saya bukan itu, inginnya harta kan, fulus ya malan harta. Nabi itu ilman. Padahal kalau melihat kondisinya, beliau tuh ilmunya tinggi, hartanya biasa-biasa, nggak kaya Pak. Kenapa nggak minta tambahan harta ya? Nah inilah menariknya, itu ilmu yang beliau minta.
Saya pernah baca kitab pesantren namanya itu Irsyadul Ibad, Pak. Itu kitab tasawuf tentang akhlak. Ada riwayat yang nggak tahu nih hadisnya sahih atau tidak, riwayat aja Pak. Ruwiya diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman itu ditawari 3 hal oleh Jibril dengan perintah Allah ya. Hei Sulaiman, ada 3 hal yang ditawarkan. Kamu pilih yang mana? Pertama, apakah kekayaan? Kedua, kekuasaan atau pengetahuan? Kalau kita mah ditawari Pak, semuanya aja, semuanya kan. Coba kenapa nggak ke kita ya tawarannya ya? Jadi, apakah kekayaan, kekuasaan atau pengetahuan? Ilmu ya. Apa yang diminta Sulaiman alaihissalam? Saya minta ilmu saja. Tidak minta yang lain Pak, ilmu saja. Diberikanlah ilmu kepada Sulaiman, dan ternyata dengan ilmunya beliau pun dapat meraih kekayaan yang melimpah ruah, hartanya banyak sekali, dan juga kekuasaan. Beliau jadi raja kan. Rajanya itu yang waktu itu kerajaannya itu melampaui kerajaan Ratu Balkis Pak. Ratu Balkis kan terkenal kerajaan yang besar dan modern mewah, tapi kalah oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, beliau punya ilmu yang tinggi. Ilmu beliau yang tinggi diantaranya beliau bisa berkomunikasi dengan semua makhluk Pak. Dengan jin, dengan binatang ya. Kita tidak bisa kan berbicara dengan jin. Beliau berbicara dengan jin dan juga bisa menguasai jin Pak di tangannya. Jin takluk ke tangan Sulaiman. Nah, kita mana mungkin kan, paling-paling kita bisa menguasai jin Cihampelas Pak. Bisa atau dimiliki, dibeli. Itu jin Pak dikuasai. Binatang beliau mengerti. Itu dalam Quran disebutkan ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama rombongan kerajaan, di depannya ada rombongan semut sedang berkumpul. Nah, Raja Semut bicara kepada anak buahnya, "Hei semut-semut yang saya hormati, kira-kira, menyingkirlah kalian, takut keinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Nyingkir sekarang, jangan keinjak." Itu ucapan Raja Semut itu pelan-pelan, tapi kedengaran oleh Sulaiman Pak. Beliau mengerti, tersenyum. Patabas sama dohikan, tersenyum beliau Pak. Kenapa? Bisa mengerti semut yang sedang berbicara. Itu bahasa semut itu hanya beliau yang mampu. Sekarang tidak ada Pak orang yang bisa mengerti bahasa semut. Kenapa? Tidak ada jurusannya di Unpad juga bahasa semut Pak. Nggak ada yang bisa. Nah ini Pak, dengan ilmu beliau dapat kekuasaan dan kekayaan. Nah ini, jadi ini para nabi itu memang memohon ilmu Pak di atas segala-galanya. Baik Pak, kita masuk hadis-hadis terkait ilmu sekarang. Ini banyak hadisnya, ada puluhan. Nah, kita pilih beberapa hadis malam ini. Pertama, hadis riwayat Ibnu Majah, Pak. Isinya adalah begini, Pak. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat subuh, sebelum beliau bangkit dari duduknya, beliau membaca doa. Ini dianjurkan kalau Bapak itu zikir subuh, itu bacaan terakhir sebelum kita bangkit pergi, itu baca zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah hafal kan Pak doa itu? Di pada zikir subuh ya, zikir wiridan. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadaku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tuh ilmu lagi yang diminta, bukan yang lain. Yang kedua lengkap ini Pak, wariskon toiba, dan rizki yang baik. Yang ketiga wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini urutannya ilmu, rizki, dan amal, dan menunjukkan bahwa yang paling utama itu ilmu dulu Pak. Jadi orang kalau punya ilmu yang bermanfaat, dia bisa mendapatkan rizki yang baik. Kalau ia punya ilmu yang manfaat, dia bisa mengerjakan amal yang diterima. Tidak mungkin amal diterima kalau salah, harus benar. Nah, bagaimana agar amal benar? Harus melalui ilmu. Itulah doa Nabi yang singkat padat, 3 Pak.
Bayangkan Pak, ini setiap pada subuh sebelum beliau tuh mengerjakan kegiatan harian di siang hari, minta 3, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini menunjukkan ilmu itu melebihi harta dan melebihi amal. Ada ucapan para ulama, al ilmu abdolu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Al ilmu afdalu minal amal. Ilmu juga lebih utama daripada amal. Kalau begitu jangan beramal, bukan. Maksudnya tidak mungkin orang bisa beramal kalau dia tidak punya ilmu. Bapak punya rezeki yang baik ya harta lah yang melimpah itu karena ilmu kan. Tanpa ilmu tidak mungkin jadi orang kaya. Ini pentingnya ilmu dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Nah, ayat hadis ini merupakan penjabaran dari surat Toha 104. Nabi meminta tambahan ilmu. Ternyata bukannya ilmu Pak, ilmu, rezeki dan amal. Itu Pak, kita baca tiap subuh sebelum kita berangkat ke luar agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baik, kita lanjut Pak. Hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini saya bacakan. Ini Pak. Bukhari, hadis Bukhari Pak. Kata Nabi, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Nah, siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia diberi pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Ya, hadis Bukhari. Maksud dari sini, Allah kalau berkehendak menjadikan orang itu baik, ya orang baik itu orang saleh, orang taat, orang bertakwa, ya ahli ibadah, maka Allah berikan dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Jadi hadis ini, kalau ingin jadi orang yang baik harus punya ilmu, pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Gampang Pak logikanya. Dalam pandangan Islam, orang yang baik itu orang yang mengamalkan agamanya kan. Ya beriman beramal kan. Itu orang yang baik. Tapi mana mungkin orang bisa beramal dengan benar kalau dia tidak punya ilmu. Nah, makanya kalau orang dijadikan baik, dia akan mendalam agamanya. Makanya keliru kalau orang itu rajin beribadah tapi tidak rajin mencari ilmu. Ini keliru. Bagaimana dia bisa beribadah dengan benar kalau tanpa ilmu? Karena ilmu adalah lebih utama daripada amal. Gini hadirin, amal harus ada ilmu, benar nggak? Jadi kalau amal ingin benar harus ada ilmunya. Tapi kalau orang itu punya ilmu tanpa amal, bisa benar, bisa berpahala. Kita beri contoh Pak. Ada orang punya ilmu tapi nggak punya amal. Kenapa? Ada kendalanya. Contoh lah, ada orang yang belajar ilmu manasik haji. Padahal dia tidak punya ongkos untuk haji Pak, tapi dia mendalam, tahu tentang rukun haji, tentang wajib haji, tentang sunat haji, mendalam lah ilmunya. Cuma dia tidak berangkat haji. Kenapa? Tidak mengamalkan, duitnya belum punya, belum mampu untuk ke sana. Itu berpahala dengan ilmunya walaupun tidak beramal. Jadi ilmu dicari sebanyak-banyaknya tapi belum bisa mengamalkannya, nggak apa-apa, itu jadi pahala gara-gara ilmu walaupun tanpa amal. Tapi kalau orang beramal mesti pakai ilmu. Berangkat haji nggak pakai ilmu, ngaco Pak, salah. Maka dia belajar ilmu tentang manasik haji. Ada orang Pak, bisnis lah, pengusaha. Tentu kalau ia pengusaha harus tahu Pak bab yang berhubungan dengan masalah jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, itu kan, itu ada hukumnya. Nah, kalau ia mengamalkan bisnis harus ada ilmunya, halal haramnya harus tahu. Jangan sampai ia terlibat dengan riba, dengan zolim, dengan spekulasi kan, atau dengan yang lain ya. Nah, tapi kalau orang itu orang bukan pengusaha Pak, dia hanya ustadz lah misalkan,
tapi ia mendalami ilmu tentang bisnis, ilmu tentang usaha yang islami, mendalam tahu, itu berpahala Pak. Walaupun ia tidak usaha, tidak dagang, tidak jadi pengusaha, tidak buka perusahaan. Nah, itulah jadi al ilmu afdalu minal amal. Sampai Imam Syafi'i Pak pernah mengatakan begini, kalau ada orang dini hari sholat tahajud 11 rakaat, aku lebih suka kepada orang yang waktu itu untuk belajar ilmu katanya. Jadi kalau jam 3 ada pengajian tafsir sekarang jam 3 subuh Pak, dan tahajud mending mana tah? Mending sare Pak. Mending sare jam 3 ada pengajian sampai adzan subuh, tafsir Al-Qur'an. Nah, itu pengajian. Tapi mending mana? Mending ngaji tafsir atau tahajud aja di rumah sendirian. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik belajar tafsir. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu itu kebaikannya untuk kita dan untuk orang lain. Kalau sholat tahajud untuk sendiri, alah bingung kenapa mending sare sama ini masalah Pak. Bingung pilih yang mana, akhirnya pilih yang ketiga. Ngaji enggak Pak, sholat ente. Nah, ini mah tidak termasuk Pak ya. Nah, ini tentang ilmu lebih utama daripada amal dan juga dari harta. Nah, terus apa lagi Pak? Hadis yang lain. Baik Pak, hadis yang ketiga Pak ya? Atau keempat nih? Ketiga. Nah, yang ketiga ini hadisnya terkenal Pak, riwayat Imam Ibnu Majah nih, dan juga imam yang lain juga meriwayatkan, tapi Ibnu Majah yang paling banyak. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nah, ini terkenal hadis ini. Ini ada seorang camat Pak yang awam tentang hadis, tentang Quran. Dia itu pidato di hadapan santri-santri pesantren. Dia bacakan hadis, telah bersabda Nabi kita, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir." Itu coba ala kulli syai'in qadir itu Pak Camat di mana di negeri Astina Pak ya. Nah, yang benar ala kulli muslimin. Ada yang menyebutkan tamak wa muslimatin, tidak ada. Hanya sampai sini Pak. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun itu fardu, wajib hukumnya, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, baik laki atau perempuan Pak. Ini bagi setiap. Di faridatun itu fardu, hukumnya fardu, wajib. Jadi kalau tidak melakukannya itu berdosa, karena fardu, mengerjakannya berpahala. Nah, persoalannya ini fardu itu fardu ain atau fardu kifayah. Nah, ini Pak. Terus ilmu yang mana yang fardu itu? Ya mungkin kita tambahkan sekali lagi. Jadi ada dua macam, ada ilmu yang fardu ain hukumnya, ada yang fardu kifayah. Nah, yang fardu ain itu wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam. Ya, itu kalau diringkas 3 Pak, nggak cuma 3 lah. Pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, keyakinan jelas. Ilmu tauhid itu wajib kita tuh belajar rukun iman yang 6. Ya, tiap pekan ketiga kan kita belajar rukun iman Pak ya, tentang akidah Islam. Itu wajib hukumnya. Orang belajar tentang rukun iman yang 6 secara benar, Pak, itu fardu ain ya. Wah, babahari gini, babahari Pak. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah, pokok ibadah. Dia harus tahu bagaimana cara wudhu, tayamum mandi, cara sholat, gerakan, bacaan sholat. Dia harus mengerti bagaimana tentang mengerjakan saum, ya, rukunnya, syaratnya, sebagainya, tentang ibadah. Nah, yang ketiga ada 4 Pak, tambah ya bukan 3, 4. Yang ketiga ilmu tentang muamalah. Itu tentang hubungan dengan manusia dalam kaitan dengan hak dan kewajiban. Ya, misalkan ilmu tentang menyelesaikan urusan warisan, itu harus tahu Pak prinsipnya. Kalau nggak tahu ya tanya kepada yang tahu. Ilmu tentang dagang, hukum jual beli, sewa menyewa, hukum kerjasama, ya, syirkah, mudharabah, murabahah, banyak tuh Pak.
dalam muamalah. Itu wajib tahu. Yang keempat tentang akhlak, Pak. Akhlak yang baik, yang buruk, akhlak yang mulia, akhlak tercela, harus tahu dengan jelas, dan dia nanti milih akhlak yang mulia, menghindari akhlak yang tercela. Itu fardu ain. Tapi tidak usah mendalam, pokok-pokoknya saja. Nah, sekarang yang fardu kifayah, ilmu apa? Ada dua. Pertama, mendalami ilmu agama, itu fardu kifayah, mendalami. Misalkan dia tidak hanya tahu tentang rukun iman, tapi sampai dalilnya, Qur'annya, hadisnya, mendalam, menjerok lah, sampai pakih. Juga dia mengerti tentang Al-Quran, sebab nuzulnya, bahasa Arabnya, tafsirnya. Hadis dia tahu tentang rawi-rawinya, tentang sahihnya, sahih hasannya atau roibnya. Itu pokoknya mendalam. Ini tidak usah orang semua bisa, Pak. Jadi kalau Bapak tidak bisa membedakan doib dan hasan dan sahih, Pak, tidak berdosa. Karena itu fardu kifayah. Asal ada orang yang sudah mempelajarinya. Jadi mendalami ilmu-ilmu diniyah. Yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang bermanfaat bagi umat. Jadi belajar ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Tidak usah semua orang belajar kedokteran, Pak, sepanghegar, ya dokter semua. Siapa pasiennya nanti dokter kabeh, Pak. Tidak usah semua orang belajar ilmu pertanian. Itu fardu kifayah. Tidak mesti tiap orang belajar ilmu komputer. Hanya beberapa orang cukup. Belajar ilmu ekonomi, ya. Itu tidak usah semuanya, Pak. Itu fardu kifayah. Nah, ini saya pernah baca dan dengar, Pak, pengakuan almarhum Profesor Habibie, ya, beliau Pak Habibie. Konon kabarnya pada akhir-akhir hayatnya beliau sering merenung dan pernah berkata begini, kalau umur bisa muda lagi dan masa bisa berputar ke belakang, saya ingin mempelajari agama daripada belajar pesawat terbang, katanya. Pak Habibie ngomong gitu, Pak. Jadi mending keneh jadi kiai daripada menjadi pakar pesawat terbang. Benar nggak, Pak nih? Ada yang pernah dengar? Kenapa? Karena kalau belajar agama mendalam itu fardu ain. Nah, kalau belajar pesawat fardu kifayah. Itu Pak Habibie, Pak. Tapi nggak jadi karena udah tua beliaunya. Nah, sampai meninggal beliau ahli pesawat terbang, bukan ahli agama, kan, Pak. Cuma kalau boleh milih, katanya, saya belajar yang fardu ain dulu sampai mendalam, kata beliau, daripada yang fardu kifayah. Nah, cuman itu kan hanya keinginan beliau yang tidak terwujud karena usia telah lanjut. Ini saya punya teman, Pak, jamaah di Masjid Al-Hidayah di Jalan Cidurian Baru, Pak. Kalau Bapak berangkat ke Bebas ada Jalan Cidurian Baru, sebelah kanan ada hotel, Pak. Nah, itu ada masjid sebelum apa tuh? Pindah. Itu ada jamaah saya, Pak Haji. Anaknya itu 8 atau 7 lupa lagi. Itu beliau itu anak-anaknya dimasukkan kemana? Ke pesantren semua. Kebetulan beliau itu kan aktivis di Persis, Pak, di Pajagalan dan di pesantren yang lain sampai tingkat mualimin, SMA mualimin. Nah, setelah lulus mualimin dipersilakan kamu mau ke UPI, ke Unpad, ke ITB. Kenapa? Karena itu ilmu fardu kifayah. Yang fardu ainnya udah mempelajari di pesantren sampai mualimin. Wah, luar biasa, Pak. Jadi beliau membekali anak-anaknya dengan ilmu yang fardu ainnya dulu, yang fardu kifayahnya untuk tingkat perguruan tinggi. Ada yang ke UPI itu, saya kenal orang yang ke UPI, dia jadi guru bahasa Inggris. Ada yang ke ITB, ambil teknik lingkungan kalau nggak salah dulu, Pak. Ada yang ke UIN, bahkan ada yang ke Al-Azhar, yang jadi kiai mungkin, Pak. Nah, itu. Jadi basicnya diberikan, Pak, sampai tingkat mualimin. Bapak salah masuk sekolah, Pak, ya. Kalau bisa diulang apa balikan deui, Pak. Jadi dari SD sampai SMA itu di keagamaan, pesantren atau madrasah, agar fardu ainnya kita raih. Baru tingkat perguruan tingginya milih yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Kayak ini. Tapi nggak usah dituruti, Pak. Ini hanya pengalaman teman saya, jamaah saya yang begitu. Dia milih pendidikan agamanya diperkuat sebelum pendidikan yang umumnya. Kan dari pesantren itu bisa, Pak, ke ITB juga, ya.
pesantren jurusan IPA ada Pak, mualimin ya. Ya itu Pak, jadi fardu kifayah mendalami ilmu agama atau mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini masih ada waktu Pak ya, 1 menit lagi. Ya mungkin Pak itu dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah masih ada beberapa hadis lagi yang akan kita bahas pada pekan kedua bulan depan sebelum Ramadan Pak ya. Mungkin itu yang disampaikan dan tidak ada pertanyaan karena sudah adzan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.